Maaf, kalau saya tidak sempat untuk minta izin bahwa saya akan tinggal di rumah ini. Mama lupa ya bilang sama kamu. Leta mau tinggal di sini dan dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Kalau gitu, selamat datang. Tapi aku ngerjain ini karena terpaksa. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai itu kan? Apa nggak ada pekerjaan yang lebih baik? Aku tahu itu salah. Kamu ngertiin dong, di zaman sekarang susah cari kerjaan. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai gigolo kan, Rob? Kalau betul yang kamu temui itu adalah ibu kandung saya, berarti saya kakaknya Robi. Iya sih, tapi katanya ayahnya Robi itu sudah meninggal dan dulunya seorang fotografer. Kalaupun kamu sama Robi saudara, berarti kamu saudara tiri, Hen? Apa Bapak memberikan pekerjaan kepada Robi karena dia anak seorang wanita yang bernama Rana Dewi? Apa betul begitu, Pak? Pak, Kamu sudah tahu semuanya. Ben, Mama mau ngomong dulu, Ben. Kamu duduk sini deh. Ada masalah yang Mama mau omongin sama kamu. Masalah apa lagi sih, Ma? Dengar dulu, Ben. Ini masalah penting loh. Begini, kamu sama Leta kan belum resmi menikah. Kalau nanti bayi itu lahir, berarti kan cucu Mama nanti jadi anak di luar nikah. Aku sudah memikirkannya, Ben. Kalau kita menikah, status kita jadi jelas. Juga status anak kita. Untuk apa kita nikah? Let, apa kamu nggak malu? Nanti kalau kita nikah kondisi perut kamu lagi besar. Loh, daripada nanti tiba-tiba anak kita lahir tanpa orang tahu kapan kita nikahnya, kan lebih baik dilakukan sekarang. Biar aja orang mau bilang apa. Aku nggak peduli. Sudah. Bertengkar itu akan nyelesain masalah. Ben, Mama pikir sebaiknya kamu bercerai dulu dari Andini. Hanya sementara aja. Cerai? Sementara? Mama pikir cerai itu gampang. Mama tuh jangan berpikiran sempit, kenapa sih? Apa semua orang nggak pernah mikirin soal Andini? Semuanya mikirin bayi. Apa di rumah ini nggak pernah ada keadilan? Jangan kamu pikir Mama itu nggak bersikap adil, Ben. Mama tuh udah mikirin semuanya. Dan untuk saat ini, jalan yang terbaik itu adalah perceraian. Dengar kata Mama baik-baik. Kamu cerai dulu sama Dini. Lalu kamu nikah sama Leta. Nanti setelah bayinya lahir, kamu cerai dari Leta. Lalu kamu nikah lagi sama Dini. Mama tuh punya pikiran kotor dari mana sih? Seenaknya aja nyuruh Benny kawin, cerai. Emangnya Mama pikir perkawinan tuh main-main? Saya minta maaf karena sudah merepotkan keluarga ini. Tapi saya hanya menginginkan yang terbaik untuk anak ini. Saya sendiri tidak mau minta apa-apa. Kalau saja saya tidak hamil, saya juga tidak ingin hal ini terjadi. Saya juga tahu kalau perkawinan itu bukan satu permainan. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Pikiran saya sudah buntu hanya karena memikirkan anak ini. Pikiran kamu tuh yang selalu buntu, makanya ngaco terus. Benny. Din, untung kamu datang. Ada apa, Ma? Apa saya ditunggu? Ada masalah ya, Mama? Din, udah jalan aja yuk. Ayo udah. Benny! Sudahlah Tante, biarkan saja. Beri mereka waktu. Tunggu dong, Mas. Kita mau kemana sih? Terserah. Pokoknya kita harus pergi dari rumah ini. Ya, tapi kenapa? Maksudnya ada apa sih? Din, kita harus pergi. Din, pokoknya saya mau tinggal sama kamu. Selamanya, berdua. Terus gimana sama Leta? Alah, kamu gak usah mikirin dia. Kamu kan tahu, sejak kedatangan dia, perkawinan kita selalu ada masalah. Tapi, Mas, Leta kan sedang mengandung anak kamu. Udah, Din, gak usah peduliin dia. Kenapa sih gak usah peduliin dia? Tapi, Mas... Din, Leta minta kita bercerai. Kamu mau?
Udahlah, yuk. Mama nih minta kita berkumpul buat minta pendapat, bukannya pada diem begini. Mama kan tahu pendapat saya. Saya tidak pernah setuju kalau Benny dengan Andini bercerai. Dan saya yakin Mama juga tidak suka hal itu terjadi. Iya. Kenapa masalahnya jadi rumit begini? Mama juga jadi bingung. Seharusnya Mama nggak usah mengambil keputusan seperti itu. Sebagai orang tua, kita seharusnya menyuruh anak kita bersatu dalam perkawinannya, bukan bercerai. Pak, kalau saya punya jalan keluar yang lain, saya akan pilih itu, Pak. Apa Papa pikir saya seneng lihat anak saya cerai? Semua itu salah kalian. Selalu laki-laki yang bikin masalah. Saya rasa saya punya jalan lain, Ma. Apa? Sebaiknya Andini dengan Benny tidak bercerai. Mereka kan bisa mengadopsi anak itu. Saya tidak setuju. Kalau anak ini tahu diadopsi, maka dia akan menganggap saya ibu yang jahat, menelantarkan anak sendiri. Jadi maunya kamu apa? Tentu saja sebuah pernikahan. Karena kalau saya menikah dengan Benny, artinya anak ini punya status yang jelas. Saya akan minta cerai. Tapi nanti, setelah anak ini lahir. Saya tahu diri. Saya tahu di mana posisi saya sebenarnya. Ya, tapi apa kata-kata kamu bisa dipercaya? Selama ini kamu selalu punya siasat yang lain. Kamu selalu menganggap saya jahat, Hen. Tapi asal kamu tahu saja, sekarang ini yang saya pikirkan cuma bayi ini. Kalian mau tahu kenapa saya memaksa untuk dinikahi? Karena kalau saya tidak menikah dengan Benny, maka anak ini tidak punya status yang jelas. Kalaupun dia diadopsi oleh Benny dan Andini, anak ini akan menganggap bahwa saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab, menelantarkan anak sendiri. Padahal sejak sekarang, hal itu yang paling saya hindari. Saya mau anak saya tahu bahwa saya adalah ibu yang baik. Jadi yang kamu mau status. Untuk apa? Kamu mau menjadi ibu yang baik. Tapi bagaimana caranya menjadi ibu yang baik? Kalau akhirnya kamu harus meninggalkan bayi itu. Percuma kan dengan status yang sudah kamu peroleh. Sudah. Mama nggak mau kalian bertengkar. Dari awal Mama kan cuma minta pendapat. Mau kemana kamu? Mau pergi, Ma. Saya kan sudah berikan pendapat saya. Dan semuanya saya serahkan pada Benny dan Andini. Mereka yang putuskan. Karena ini adalah pernikahan mereka, Ma. Kalau gitu saya pergi dulu, Ma. Pak. Ya sudah. Besok kita lanjutkan lagi. Mama mau istirahat dulu. Ya, Pak? Yuk. Sudah lama aku menantikan saat seperti ini, Din. Aku mencintai kamu. Kalau begitu sekarang Mas hubungi Leta. Ayo Mas, sekarang Mas hubungi Leta. Mas takut kan? Takut sama perempuan sialan itu. Iya, karena Mas masih mencintai dia.
Den, aku tuh mencintai kamu. Berkali-kali aku bilang aku mencintai kamu. Bukan wanita sialan itu. Terus kenapa Mas nggak telepon dia? Sekarang bilang dong sama dia kalau kita lagi bersama-sama. Dan bilang juga sama dia kalau kita tidak akan bercerai seperti yang Mas katakan itu. Kita kan sudah memutuskan kalau kita tetap bersatu dan tidak mungkin bercerai. Kalau Mas tidak bicara tegas sama dia akan terus menunggu Mas. Aku bukannya takut. Aku hanya segan bicara sama dia. Dia tuh pandai bicara. Dia punya suatu cara untuk menekan aku. Ya sekarang ini saatnya Mas melepas dari tekanan itu. Mas harus cepet-cepet ngomong begitu sama dia. Kalau enggak, dia akan terus-menerus mengganggu kita. Udah deh, akui aja deh kalau Mas betul-betul mencintai dia. Den, aku benci wanita sialan itu. Bahkan kalau bisa aku mau membunuhnya. Cuma malas saja aku melayani dia. Udahlah, Din. Lupakan tentang Leta. Kita pikirkan saja nasib kita. Aku ingin kita berdua yang malam ini bahagia. Mas, tunggu Mas, tunggu. Ada yang mesti kita bicarakan dulu, Mas. Din, nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Din. Bukankah kamu pengen punya anak? Aduh, Mas. Malam ini kita akan wujudkan, Din. Iya, tapi... Din, aduh, kita akan bahagia, Din. tunggu. Bahagia. Tunggu, Mas. Kecilan, Ibu bisa balik lagi ke saya ya, Bu ya. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Temannya Robi. Robinya nggak ada. Robi lagi ke bengkel. Kalau gitu tunggunya di dalam aja yuk. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya ambil minum dulu ya. Makasih, Bu. Silakan diminum. Makasih, Bu. Di mana kenal Robi? Saya sudah kenal Robi cukup lama. Tapi saya lupa di mana saya kenal dia. Pasti kangen ya sama Robi. Memang beberapa minggu ini Robi banyak di rumah. Setelah saya pulang dari rumah sakit. Biasanya dia kemana, Bu? Masa kamu nggak tahu? Robi itu sukanya nongkrong dengan anak-anak yang pakai pakaiannya juga aneh. Kupingnya saja dikasih anting. Anak laki-laki kok pakai anting ya? Ya begitulah hidupnya Robi. Maklum, dia hidup tanpa ayah. Saya sendiri kerepotan mengurus dia. Saya juga harus kerja untuk hidup sehari-hari. Ayahnya kemana, Bu? Ayahnya sudah meninggal waktu Robi masih dalam kandungan. Apa Robi itu anak ibu satu-satunya? Cuma satu, Bu? Nggak ada lagi yang lain? Apa maksud kamu? Anak saya cuma satu. Robi itulah anak ibu. Apa ibu nggak pernah punya anak yang ibu serahkan kepada orang lain? Kamu ini sebenarnya siapa? Bu, Robi bawa burung goreng kesukaan ibu. Ngapain kamu di sini? Mau bikin perhitungan? Mau buat apa? Udah lupain. Saya sudah putus dengan Lola. Jadi masalah kita udah nggak ada. Daripada saya usir, mending kamu pulang deh. Kamu nggak malu diusir orang miskin? Robi, masa sama teman sendiri ngomong begitu nggak baik ah? Ngapain sih temennya dia? Dia kan kakaknya Lola, Henry Andoko.
Apa betul kamu Henry Handoko? Maaf, saya sudah mengganggu kalian. Saya permisi. Ngapain sih, Bu? Ngeliatnya sampai begitu banget. Ibu masih mikirin si brengsek itu, Bu? Robi, masa sama orang bilang brengsek? Kelihatannya kakaknya Lola itu baik kok. Emangnya dia ngomong apa aja sama Ibu? Kok Ibu bilang baik? Jangan lihat dari luarnya aja dong, Bu. Pokoknya ibu percaya dia itu baik. Kalau memang dia baik, kenapa Robi dipukul? Kamu dipukul dia? Kenapa? Katanya Robi nggak pantas dengan Lola. Emangnya dia siapa? Bisa-bisanya Robi nggak pantas dengan Lola. Pasti kamu deh yang mulai duluan. Rob, Lola kemana sih? Kok udah lama ibu nggak lihat dia? Pasti kamu bertengkar sama dia ya? Kamu harus minta maaf dong sama dia. Buat apa? Loh, ibu tahu pasti kamu yang mulai duluan. Pasti kamu gara-garanya. Ibu kan tahu siapa kamu, Rob. Nanti deh. Minta maafnya kapan-kapan aja. Habis lagi kesel nih. Hai. Mau apa kamu kesini? Mau minta maaf. Mau nyogok aku? Ini sih bukan nyogok. Nyogok kan pakai uang. Lagian bunga ini minta dari orang. Masa sih kamu nggak mampu beli bunga begini aja? Emang kamu kemana kan uang kamu sebagai gigolo? Kamu dengar penjelasan aku dulu dong. Aku ini bukan gigolo. Kamu mestinya kan dengar penjelasan aku dulu. Jangan dari mulut Leta aja. Oke, terus di mana kamu kenal sama Leta? Di bar. Kenalnya aja di bar. Denger dulu. Aku kemarin ke bar, mau temuin teman aku. Aku mau pinjam uang untuk biayain ibu aku. Ada api? Kok nggak masuk? Nggak ada duit, masukkan bayar. Terus ngapain di sini? Nungguin teman. Mau pinjam uang? Kok tahu? Aku bisa kasih kamu uang. Asal kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Jadi kamu yang nyerempet Kak Dini? Keterlaluan kamu. Iya, tapi kan aku terpaksa lah. Jangan-jangan kamu juga yang bikin Mama jatuh dekat danau. Ayo jawab. Iya, itu juga. Bajingan kamu. Kamu hampir aja membunuh ibu saya, tahu? Sebenarnya aku tidak mau berbuat begitu. Saya sudah bilang dengan Leta, ini yang terakhir. Dan saya sangat merasa berdosa sekali. Gila kamu ya. Terus gimana kalau ibuku benar-benar meninggal? Leta sudah merencanakan ini semua. Dia bilang dia berhasil menahan kursi roda itu dengan baik. Dan ibumu selamat. Berapa sih kamu dibayar untuk melakukan itu? Lah, maafin aku ya. Aku terpaksa demi ibu aku. Kamu bela-belain untuk bunuh ibu aku untuk dapatkan uang supaya kesembuhan ibu kamu. Kenapa kamu nggak mikir kalau misalnya yang dibunuh itu ibu kamu gimana, ha? Untuk menebus dosa kamu harus menceritakan semuanya sama Mama.
Memang saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa Leta itu jahat. Apa kalian bodoh? Kalau kalian menceritakan semuanya pada Mama, itu sama saja dengan bunuh diri. Kamu yang mendorongnya, Rob. Jadi kamu kan pembunuhnya. Bisa-bisa kamu yang masuk penjara. Kamu kan yang menyuruh saya. Apa buktinya, Robi? Mana buktinya? Lagi pula, kalaupun Mama percaya dengan cerita dari kalian ini, dia akan pikir 2 kali untuk menerima kamu sebagai menantunya. Kamu kan pernah mencoba untuk membunuh dia. Jadi, apa kata orang? Masa bekas pembunuh jadi menantu? Sudahlah, Rob. Jangan bermain api dengannya. Lihat, betul. Lola jauh lebih cerdik dari kamu. Kamu nggak usah coba-coba bermain api dengan aku. Karena kita semua sudah tahu kan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sebaiknya kalian berdua bersikap manis padaku. Karena aku bisa bantu kalian berdua kalau kalian mau. Bisa bantu apa kamu? Aku tahu kalian berdua saling mencintai kan. Tapi hubungan kalian ditentang oleh Mama. Lola, aku bisa membantu kalian dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang Robi pada Mama. Benar? Tapi aku perlu bantuan kamu sekarang, Rob. Apa itu? Cari tahu di mana Benny dan Andini. Mereka belum pulang dari kemarin. Mama khawatir sekali. Kalau kamu berhasil, aku akan bilang sama Mama, kamu yang berhasil menemukan mereka. Oke? Minum obat dulu, Ma. Sudah, jangan dipikirin terus. Nanti Mama tambah sakit. Gimana nggak kepikiran? Mereka pergi berdua sampai sekarang nggak kasih kabar. Mam. Pak. Hen, udah ketemu Hen? Di mana mereka? Saya sudah menelpon pamannya Andini. Tapi mereka nggak ada di sana, Mam. Aduh, Pak. Kemana mereka dong? Sudahlah, Mam. Kalau mereka memutuskan untuk pergi, artinya ya mereka ingin tetap bersama kan, Mam? Mereka tidak mau cerai. Mama ngerti, Hen. Tapi kan seharusnya mereka bisa ngomong. Mereka kan nggak perlu pergi kayak gitu. Ya, barangkali aja menurut mereka itu jalan yang terbaik, Mam. Jaga diri Mas baik-baik.
Sorry ya, saya telat. Nggak apa-apa, Hen. Sebenarnya kamu ada apa sih? Tolong kasihkan cincin ini sama Mas Benny ya, Hen. Kenapa cincin ini? Benny mana? Benny ada di kamar hotel. Hotel? Hotel mana? Hotel ini. Dia semalam kebanyakan minum, dia mabuk. Sekarang dia masih tidur. Ya, terus kamu di sini ngapain? Kamu mau ninggalin dia? Saya sudah memutuskan untuk meninggalkan Benny. Ini untuk kebaikan bersama, Hen. Sebentar lagi kan Mama akan punya cucu yang sah dari Leta. Dan biarkan Leta dan Mas Benny menikah. Tapi Din, Hen, aku gak tega memisahkan Leta dengan bayinya. Kalau aku masih terus-menerus sama Mas Benny, kesian sama Leta. kamu selalu kasihan sama Leta. Padahal Leta tidak pernah berbuat baik sedikit pun sama kamu. Hen, kalau aku dengan Mas Benny belum punya anak. Tapi kalau Leta, penderitaan dia lebih berat, Hen. Kalau aku cerai, ya cerai pun nggak masalah. Saya yakin kamu bohong. Kamu nggak akan bisa menerima perceraian itu begitu saja. Saya tahu perasaan kamu. Ya udah deh, sekarang saya minta sama kamu, tolong kasihkan cincin kawin itu sama Mas Benny dan bilang sama dia, jangan cari saya lagi. Sekarang kamu mau kemana? Mau ke Sukabumi? Saya pernah membantu paman saya dalam pembukuan peternakannya. Ya, sekarang saya ingin mencari pekerjaan yang lebih ringan, mungkin di bagian administrasi juga. Terima kasih ya, Hen, atas bantuan kamu. Aku juga minta tolong, jika nanti surat perceraian itu udah selesai, tolong kasih tahu sama Mama, sama Leta, sama Mas Benny. Saya pasti menandatanganinya. Kamu salah, Din. Kamu salah. Enggak, Hen. Aku sudah memikirkan semuanya. Terus kalau surat itu sudah selesai, di mana saya harus mencari kamu? Ya, biar aku aja yang menghubungi kamu di kantor. Kamu akan tinggal di mana, Din? Gini aja. Saya punya teman yang lagi tugas di Singapura. Rumahnya kosong. Jadi untuk sementara kamu bisa tinggal di sana, ya? Nggak usah lah, Hen. Biar aku cari sendiri aja kontrakan rumah. Aku masih punya sedikit tabungan. Saya pergi dulu ya, Hen, ya. Din! Din! Din? Din? Ya. Loh, Hen? Dari mana kamu tahu saya di sini? Nih. Dari mana kamu dapat cincin ini? Andini mana? Untuk itulah saya datang. Dia menitipkan cincin ini buat kamu. Sekarang dia sudah pergi. Dia memutuskan meninggalkan kamu dan bercerai. Tidak. Tidak. Din! Din! Ben! Ben! Din!
Benny, Ben, Benny, Ben. Ayo nak, dimakan ya yang banyak. Pasti, Bu. Pasti. Abis masakan Ibu enak banget sih. Alah, emang rakus aja. Enak aja. Tapi bener kok, Bu. Masakan Ibu enak banget, nggak kayak di rumah. Memangnya kenapa di rumahmu? Sebenarnya sih makanan di rumah enak. Bimar memang pintar memasak, tapi bosan. Bimar, apa pembantu kamu namanya Bimariam? Lola juga nggak begitu tahu. Kami biasa di rumah hanya manggil Bimar. Kenapa sih, Bu? Emang Ibu kenal? Enggak. Rasanya ibu pernah tahu nama itu. Ibu juga punya teman namanya Bu Mariam. Masakannya enak juga kok. Bu, akhir-akhir ini Ibu kok aneh? Setiap orang bilang nama ini, nama itu, pasti Ibu bilang kenal. Sekarang ibu mau ambil goreng tempe dulu ya. Bandel di Ibu juga. Saya bilangin. Bu! Bu! Ibu! Bu! Aku telepon ambulan ya. Ibu! Hen, gimana keadaannya, Hen? Belum tahu, Ma. Sebaiknya Papa masuk dulu ya. Ya. Gimana kejadiannya? Dini mana? Andini sudah nggak ada, Ma. Dia pergi. Dia setuju untuk tanda tangan surat cerai itu. Dini pergi. Tante, jangan-jangan ini cuma siasatnya Dini. Dia sengaja membuat Benny celaka supaya Benny tidak bisa membuat pernyataan cerai. Iya kan? Sengaja. Dasar busuk pikiran kamu ya. Andini nggak mungkin melakukan itu. Saya ada di sana ketika kecelakaan itu terjadi. Ma, Andini nggak tahu apa-apa, Ma. Dia nggak bersalah. Justru kalau dia pergi, supaya keadaan bisa berubah menjadi lebih baik. Dan supaya Mama bisa menjadi seorang nenek dengan cucu yang sah. Hen, kamu cari Dini sampai ketemu. Nanti biar Mama semua yang urus, termasuk haknya sebagai istri. Gimana keadaannya, Pak? Keadaannya sudah stabil. Sebentar lagi dipindah ke ruang perawatan. Baguslah kalau gitu. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah menyelamatkan anakku. Benny, aku sangat menyayangi kamu. Kamu akan jadi milikku selamanya. Tidak ada lagi Vina, Dini. Kita akan punya anak, Ben. Lalu hidup bahagia sampai tua. Kamu akan jadi milikku, Ben. Kamu akan jadi milikku selamanya. Selamanya. Benny? Ben? Ben? Dokter! Dokter,
apa ini? Nggak tahu. Ben. Loh, Ben. Kenapa? Benny, Hen. Ada apa? Benny Ada apa? hampir mati. Aku hampir menyebabkan dia mati. Hen, aku nggak ingin Benny mati. Kalau sampai dia mati, aku akan ikut mati juga. Iya, tenang, tenang. Ada apa sih sebetulnya sih? Hah? Pak, kenapa dengan Benny, Pak? Barusan detak jantungnya berhenti sesaat, tapi untung tertolong. Sekarang keadaannya sudah normal kembali. Kok bisa begitu, Pak? Entahlah, Papa nggak ngerti. Tadi Papa bilang keadaan Benny baik-baik aja. Dokter-dokter yang memeriksanya juga bilang begitu, Pak. Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Papa sudah menugaskan seorang perawat khusus untuk menunggu Benny. Terima kasih Tuhan. Loh, kok Lola ada di sini sih? Kak Dini sendiri ngapain di sini? Kak Dini mau ketemu sama Ibu Ratna. Ibu Ratnanya ada. Tunggu deh. Kak Dini tahu dari mana sama Bu Ratna? Kak Dini ketemu sama Ibu Ratna waktu di rumah sakit. Waktu itu Ibu Ratna nolongin Kak Dini. Kak Dini hampir aja jatuh. Lola pikir Kak Dini buntutin Lola. Tapi Kak Dini tahu kan kalau Bu Ratna itu ibunya Robi? Iya. Sekarang ada di mana? Sekarang nggak ada di rumah, tapi di rumah sakit. Di rumah sakit. Saya tidak ingin memisahkan bayi itu dari ibunya. Lagi pula, mertua saya ingin sekali punya cucu. Nyonya Lisa, masih saja dia keras kepala. Henry, Lola, Bapak, Benny pulang nih. Mas Benny udah pulang. Dini. Wajar kan, Hen? Kalau Leta mengatur hidupnya Benny, sebentar lagi kan Leta jadi istrinya Benny. Menurutku, seorang istri berhak mengatur kehidupan suaminya. Iya, tapi kamu kan masih istrinya Benny. Kalian belum resmi bercerai, Din. Sebentar lagi kami akan bercerai, Hen. Temui kakak saya. Sekarang dia nggak ingat apa-apa. Dia kena amnesia, Din. Kalau Mama nggak ingin ini terjadi, kenapa Mama terima Leta di rumah ini? Sebenarnya Mama kan juga tahu kalau Leta itu pengaruhnya sangat besar pada Benny. Pak, kalau misalnya Benny itu nggak hamilin Leta, saya juga nggak mau terima perempuan.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.